warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di part 4 pembahasan soal bahasa Arab kelas 8 semester 2 kurikulum madrasah 2013. Bagi teman-teman yang sudah punya bukunya, silahkan dibuka bukunya. Bagi yang belum punya, boleh pakai buku tulis dan siapkan alat tulisnya. Kita baca perintah soalnya terlebih dahulu. Alif, ikhtar aswahal ajwiba al-atiyah baina a au ba au jim au dal biwad'i sholat. Pilihlah jawaban yang benar di bawah ini antara A atau B atau C atau D dengan tanda silang. Kita mulai membahas soal. Alif. Nomor 1. Zata yaumin, suatu hari, Umar al-humma. Umar demam. Karena pilihan pilihan A dan B, asobats atau asoba artinya menderita, jim arodats artinya ingin. Jawaban yang tepat untuk nomor 1 itu antara A dan B, karena nomor jim dan dal tidak tepat ya. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Kita kalau asobats itu untuk wanita, kalau asoba untuk laki-laki. Karena Umar laki-laki, jadi jawabannya asoba, jawabannya ba untuk nomor 1. Nomor 2, Umar ilal musyashfa, Umar ke rumah sakit. Nomor 1, jawaban nomor A, B, C, dan D artinya sama-sama pergi. Kita hanya menentukan domirnya saja. Jika domir terakhirnya na, jika huruf terakhirnya na, maka artinya kami. Jika domirnya tu, maka artinya aku. Jika tidak ada domir di belakangnya, ini kan murni ya, zahaba, maka dia artinya dia. Kalau ada ta, tandanya sukun, artinya dia perempuan. Karena Umar laki-laki, jadi pilihannya jim, zahaba. Selanjutnya, nomor 3. Amaro at-tabib, dokter memerintahkan yastariha qadra usbu, istirahat selama seminggu. Alif, man siapa, ba, an bahwa, jim lan tidak, dal li untuk. Jawaban nomor 3 yang tepat adalah li. Amaro at-tabib liyastariha qadra usbu, dokter memerintahkan untuk istirahat sekitar seminggu. Kita lanjut nomor 4. Umar ustazuhu li'annahu la yastati'u an yadkhulal fasla. Umar kepada gurunya karena dia tidak bisa masuk kelas. Untuk A dan B artinya mengabarkan, jim dan dal artinya mencari. Maka jawaban yang tepat antara A dan B. Bagaimana cara memilihnya? Jika dia laki-laki, maka tidak ada huruf tak sukun di akhirnya. Jika dia perempuan, maka pakai yang ada tak sukun di akhirnya. Maka jawaban nomor 4 yang tepat adalah akhbaro, karena Umar ini adalah laki-laki. Lanjutnya nomor 5. Ba'du at-talamizu ilal mudarris an giyabi Umaru fil fasli. Sebagian murid kepada guru atas ketidakhadiran Umar di kelas. Pilihan A, B, C, dan D sama-sama artinya bertanya. Lalu bagaimana cara mengetahui jawaban yang benar? Kalau akhirnya huruf ta berdoma atau tu, itu artinya aku. Kalau sa'ala artinya dia atau biasanya untuk banyak orang. Sa'alats ini untuk dia perempuan. Sa'alana untuk kami. Maka jawaban yang tepat nomor 5 adalah
Ba, sa'alah, ba'do at-talamis. Nomor 6. Al-mudarrisu an Umaru maridun. Guru bahwa Umar sakit. Untuk pilihannya A, B, C, dan D sama-sama berarti berkata. Kita hanya menentukan domir yang tepat. Jika ada wawu sukun di akhirnya, maka artinya mereka. Jika ada tak sukun di akhirnya, berarti dia berkata. Kalau ini kaulan, ini isim ya, isim masdar bukan fiil. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah qala al-mudarris anna Umar maridun. Guru berkata bahwa Umar sakit. Nomor 7. Makna min hasasiyatun. Nah, hasasiyatun ini artinya alergi. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah dal, alergi. Hasasiyatun, alergi. Nomor 8. Al-mudarrisu wa asdiqa'u Umar al-mawat al-gidaiyah li Umar. Guru dan teman-temannya Umar membawa kayak buat jenguk gitu untuk Umar. A, B, C, dan D artinya sama, membawa. Kita hanya disuruh menentukan domirnya saja. Hamala, jika tidak ada embel-embel kata di akhirnya, maka artinya dia. Hamalat, jika ada tak bersukun di akhirnya, artinya dia perempuan. Hamalu artinya mereka. Hamalna artinya kami. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah alif, hamala. Selanjutnya nomor 9. Al-mudarrisu wa asdiqa'u Umaru ilallahi li ajli syifaihi. Guru dan teman-temannya Umar kepada Allah untuk kesembuhannya. Pilihan nomor 9, A, B, C, dan D artinya sama-sama berdoa. Maka kita hanya menentukan domirnya saja. Sama seperti yang tadi saya jelaskan, kalau akhirnya tak sukun berarti untuk dia perempuan. Kalau da'a tidak ada embel-embelnya berarti untuk dia laki-laki. Kalau da'ana ada anaknya, itu artinya kami. Kalau da'atu, tu itu aku. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah da'a, ba. Da'a al-mudarrisu wa asdiqa'u. Nomor 10. Al-mudarrisu ila Umaru liyasbiro ala kulli da'in. Guru kepada Umar untuk sabar atas segala penyakit. Pilihan nomor 10, A, B, C, dan D sama-sama artinya berkata. Kita hanya menentukan domirnya saja. Jika wawu sukun di akhirnya berarti mereka berkata. Kalau ada tak sukun berarti dia perempuan berkata. Kalau tidak ada embel-embelnya kola itu berarti dia laki-laki berkata. Dal, kaulan, ini isim artinya perkataan. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah jim, kola al-mudarrisu. Selanjutnya nomor 10. Qad Allah nikmatan katsiratan ilan nas. Allah telah nikmat yang banyak kepada manusia. A dan B, tolaba artinya meminta, jim dan dal, atots atau artinya memberi. Maka jawabannya antara jim dan dal. Jawaban yang tepat untuk nomor 11 adalah dal, ato. Kenapa enggak atots? Karena ini untuk perempuan. Nomor 12. Berikut adalah ketentuan fi'il madi kecuali alif, lafalnya menunjukkan kejadian yang sedang dilakukan dan belum selesai.
Ba, lafalnya padahal fi'il madi itu menunjukkan pekerjaan yang sudah dilakukan. Berarti yang A ini tidak tepat ya. Ba, lafalnya menunjukkan kejadian yang telah berlalu dan selesai. Ya, ini benar. Jim, huruf akhirnya selalu di fathah. Benar. Dal, sering dimasuki ta ta'nis yang disukunkan jika kalimat menunjukkan mu'annas. Iya, benar. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 12 adalah A. Lafalnya menunjukkan kejadian yang sedang dilakukan dan belum selesai, karena ini adalah tanda fi'il mudhore. Selanjutnya nomor 13, di antara susunan kalimat berikut yang tidak mengandung fi'il madi adalah Untuk alif, zahaba at-tabibu ilal mustashfa liyu'alijal mardo. Zahaba ini fi'il madi, berarti bukan A jawabannya. Fil mustashfa al-maridun katsiratun, ini tidak ada fiilnya, berarti jawabannya adalah ba. Kenapa enggak jim? Karena jim ada fiil madinya yaitu aroda. Kenapa enggak dal? Karena dal juga ada fiil madinya yaitu ishtarot. Selanjutnya nomor 14, afwan ya ustaz, la astati'u an adkhulal fasla hazal yaum. Fiil madi dari kalimat yang bergaris bawah adalah, karena yang bergaris bawah ini adalah fi'il mudhore, kita harus menentukan fi'il madinya. Bagaimana caranya? Kalau yastati'u ini masuknya fi'il mudhore, berarti bukan. Istato'a, ya ini jawabannya jim. Kenapa enggak dal? Karena apa? Enggak ba, karena ba ini isim. Kenapa enggak dal? Karena ini fi'il mudhore. Jadi jawabannya adalah jim untuk nomor 14. Nomor 15, hal anti, apakah kamu ya Aisyah, wahai Aisyah. Naam, asobatsni al-humma, ya aku menderita demam. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 15 adalah dal, maridotun, artinya sakit. Kenapa enggak alif dan ba? Karena alif dan ba artinya perawat, sedangkan jim ini artinya sakit tapi untuk laki-laki. Karena Aisyah ini perempuan, jadi jawabannya A. Jadi jawabannya maridotun, jawabannya dal. Nomor 16, al-mudarrisu Umar. Naam, zahabatu ilat tabib. Kalau ada pertanyaan naam, kalau ada jawabannya naam, berarti pertanyaannya hal. Jadi jawabannya adalah alif, hal zahabata ilat tabib. Naam, zahabtu ilat tabib. Selanjutnya nomor 17, fiil yang menjelaskan masa lampau dan telah selesai disebut fiil madi. Jawabannya ba. Nomor 18, amarot tabib li'an astariha qadra usbu'in wa amkusul an fil mustashfa. Dokter memerintahkan aku untuk istirahat sekiranya 1 minggu dan aku dirawat sekarang di rumah sakit. Fi'il madi dari susunan kalimat tersebut adalah, fi'il madinya ini amaro, dan kalau amkusu ini fi'il mudhore, kalau usbu ini isim, astariha juga fi'il mudhore. Jadi jawabannya adalah jim, amaro. Nomor 19, ungkapan yang tepat ketika mendengar berita bahwa seorang teman sakit adalah alif, bismillahirrahmanirrahim, ba, ilal liqa, ini kata untuk menunjukkan sampai jumpa, jim, insyaallah, dal, Allahu yashfika. Jawabannya adalah dal, semoga Allah menyembuhkanmu. Nomor 20, ma ra'aitu Umar fi hadzal yaum. Fi'il madi dari susunan kalimat tersebut adalah ra'aitu. Kenapa enggak Umar? Karena Umar ini adalah fa'il atau pekerjanya. Fi di sini adalah isim, yaum juga isim. Jadi jawabannya adalah A, yang artinya aku melihat, ra'aitu. Selanjutnya nomor 21, hal arafta. Hal arafta limadza la yadkhulu Umar al-fasla? Tadi sudah dijelaskan ya, kalau ada pertanyaan hal berarti jawabannya antara na'am dan la. Jawabannya adalah na'am, ya aku tahu. Nomor 22, qala al-ustadz annaha asobatsha al-humma. Ustadz berkata bahwa menderita demam. Karena di sini ada
Asobats ada tak yang bersukun, berarti ini perempuan. Dan di sini ada ha yang ada alifnya, berarti ini juga untuk perempuan. Maka pilihannya antara jim dan alif. Kenapa enggak ba? Karena ba dan dal ini artinya perawat. Kita mencari yang artinya sakit. Maka jawaban yang tepat adalah jim. Kenapa? Karena kalau perempuan itu harus ada taknya. Sedangkan kalau cowok tidak ada taknya. Nomor 23, berikut yang artinya semoga Allah menyembuhkannya adalah asallahu yasfihi. Asa itu artinya semoga. Ali. Ahmad dengan mengendarai mobil, dengan menumpang mobil. Berarti bima nazhabu ilal mustashfa, dengan apa kita ke rumah sakit? Ba, hal nazhabu ilal mustashfa, apakah kita ke rumah sakit? Jim, aina al mustafa, di mana rumah sakit? Dal, maza fil mustashfa, apa yang ada di rumah sakit? Jawaban yang benar untuk 24 adalah A, bima nazhabu ilal mustashfa, dengan apa kita pergi ke rumah sakit? Bi ijarati sayyara, dengan mobil, dengan menyewa mobil. Nomor 25, pernyataan berikut yang merupakan ungkapan sampai jumpa adalah ilal liqa. Jadi jawabannya ba. Nomor 26, kalimat-kalimat berikut yang bukan contoh dari fi'il madi adalah, yang bukan fi'il madi ini jim karena diawali huruf ya. Kalau yang diawali huruf ya adalah fi'il mudhore. Jadi jawabannya adalah jim. Nomor 27, zata yaumin asobat ... su'alun. Tadi sudah saya jelaskan, kalau ada tak sukun berarti untuk perempuan. Untuk alif Aisyah ini perempuan, ba Ahmad laki-laki, al-waladu juga laki-laki, at-tilmizu juga laki-laki. Maka jawaban yang tepat adalah Aisyatun. Untuk nomor 28, ishtarat Aisyatu ad-dawa'a fi, jawabannya adalah ba soidaliyatun, yaitu apotik. Aisyah membeli obat di apotik. Nomor 29, hamala al-mudarrisu wa asdiqa'u Aisyatu ... katsirotan. Ya Allah, bego banget sih Lagi ngajar. Berarti ngulang. Selanjutnya nomor 28, ishtarat Aisyatu ad-dawa'a fi, Aisyah membeli obat di A, mustashfa rumah sakit, ba soidaliyatun apotik, jim dukanun toko, dal manzilun rumah. Jawaban yang tepat untuk nomor 28 adalah ba soidaliyatun di apotik. Nomor 29, hamala al mudarrisu wa asdiqa'u Aisyatu, guru dan teman-temannya Aisyah membawa katsiratan li Aisyati, yang banyak untuk Aisyah. Kalau orang sakit biasanya dibawain apa? Fawakihan, dibawain buah-buahan yang banyak. Nomor 30, qala al-mudarrisu ila Aisyatu liyasbiru ala kulli, guru berkata kepada Aisyah untuk bersabar atas segala alif ni'amin nikmat, ba dain penyakit, jim nafisin jiwa, dal tobibin dokter. Jawaban yang tepat adalah dain penyakit. Selanjutnya kita ke bagian 2, i'mal mutabikon bil amri, kerjakan sesuai dengan perintah. Nomor 1, terjemahkan susunan kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia.
Adawat Aisyatu antazhaba ila tabibi summa akhbarat Aisyatu ustazaha li'annaha yastati'u antadkhulal al-fasla. Aisyah bersiap-siap untuk pergi ke dokter, kemudian Aisyah mengabarkan gurunya bahwa dia tidak bisa masuk kelas. Saya ulang. Aisyah bersiap-siap untuk pergi ke dokter, kemudian Aisyah memberitahu gurunya karena dia tidak bisa masuk kelas. Nomor 2, buatlah pertanyaan yang sesuai untuk percakapan berikut. Ahmad, zahaba al-mudarrisu wa ba'da at-talamis ilal baiti Aisyata litazuroha. Pertanyaannya adalah, aina zahaba al-mudarrisu wa ba'du at-talamis. Saya ulang, aina zahaba al-mudarrisu wa ba'du at-talamis. Kemana perginya guru dan murid? Nomor 3, uktub jumlatan mufidatan fiha fi'lun madi. Tulislah jumlah mufidah yang mengandung fi'il madi. Kita bisa menulis yang ada di soal nomor 2. Zahaba al-mudarrisu. Kita tulis zahaba al-mudarrisu karena zahaba ini adalah fi'il madi. Nomor 4, hal zahabta ilat tabibi? Apakah kamu pergi ke dokter? Naam, ya. Berarti kita tinggal nulis ulang lagi nih zahabta ilat tabibinya. Hanya saja zahabtanya ini kita ganti jadi tu. Naam zahabtu ilat tabibi. Karena tu di sini artinya aku. Jadi jawabannya adalah naam zahabtu ilat tabibi. Nomor 5, susunlah kalimat-kalimat berikut agar menjadi susunan kalimat yang sempurna. Mari siapkan alat tulisnya. Qala al-mudarrisu ila Aisyah liyasbiro ala kulli da'in. Saya ulang, qala al-mudarrisu ila Aisyah liyasbiro ala kulli da'in. Jika sudah, kita lanjut ke perbaikan. Perbaikan ini kita disuruh membuat kalimat dari kata aroda yang berarti ingin, zahaba berarti pergi, ishtaro itu membeli, aku membeli, 4 ad-dawa'a obat, hasasiyata alergi. Untuk nomor 1, aroda Ahmadu ilat tabib. Ahmad ingin ke dokter. Aroda Ahmadu ilat tabib. Ahmad ingin ke dokter. Nomor 2, zahaba Ahmadu ilal mustashfa. Ahmad ingin pergi ke rumah sakit. Zahaba Ahmadu ilal mustashfa. Nomor 3, ishtaroitu, aku membeli. Ishtaroitu ad-dawa'a fi soidaliyati. Aku membeli obat di rumah sakit. Saya ulang, ishtaroitu ad-dawa'a fi soidaliyati. Nomor 4, ad-dawa'a, obat. Yashrobu Ahmadu ad-dawa'a. Saya ulang, yashrobu Ahmadu ad-dawa'a. Ahmad minum obat. Nomor 5, hasasiyata, alergi. Kita buat kalimat. Asoba Ahmadu hasasiyata. Ahmad menderita alergi. Asoba Ahmadu hasasiyata. Ahmad menderita alergi. Ya, cukup pembahasan part 4-nya. Untuk pembahasan soal part 4 sampai halaman 58. Jangan lupa untuk menonton pembahasan soal part 5-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.